Shalom, damai di hati. Ya, kembali lagi kita bersama dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan penggembalaan. Dan program saat ini akan dipandu oleh Jemaat Kolom 3 Gemim Betania Teling Tingkulu. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena atas anugerahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk ada di sini. Kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan dan semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saat ini kita akan memulaikan program Kusapa kita. Sebelum itu kita akan berdoa dan mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa kekal, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau masih menganugerahkan lagi kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan. Kami boleh ada di sini Tuhan. Kami akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Mari Engkau mau tolong kami Bapa agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan masuk dalam materi dan diserahkan kepada moderator Ibu Gabriela Sanger Talumewo, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Shalom, damai di hati. Saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Tresya Aoi Tombokan, dan materi ini terambil dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-36 yang menjadi tema Yesus memberitakan kematiannya. Dan sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Leoni Landang. Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Dengan perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati.
Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias telah hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini, dan diundang puji-pujian dari Jemaat Kolom 3. Mari sekarang kita akan masuk dalam pembahasan materi yang akan dibawakan oleh yang terkasih Ibu Pendeta Dr. Treasure Aoi Tombokan. Kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya,
dia menyebut aku adalah. Dan ini sama dengan apa yang disampaikan dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dan kepada umatnya, maka dimulai dengan kata yang sama, aku adalah aku. Selanjutnya mari kita melihat pengertian dari memberitakan. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata kerusu, memberitakan. Memberitakan yang dimaksudkan di sini adalah mengabarkan, tetapi juga memberitahukan. Dan yang berikutnya adalah kematian. Kata kematian yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah aponesko. Kematian di kayu salib. Kita melihat bahwa kalau Injil Matius, Yesus menyampaikan atau memberitakan kematiannya ada 4 kali. Injil Lukas dan Injil Markus 3 kali. Dan secara khusus dalam Injil Yohanes dalam bagian-bagian yang sudah kita baca tadi. Kalau Yesus sendiri memberitakan kematiannya, maka apa alasan dari pemilihan tema ini? Yang pertama adalah bahwa Yesus hendak menyampaikan kepada para muridnya, termasuk kepada orang percaya, termasuk dalam konteks kita sekarang ini, bahwa jalan kematian adalah jalan yang dipilih Allah sebagai penggenapan dari rencana Allah. Karena itu Yesus adalah kurban. Sekali lagi, kurban bukan korban. Kurban penebus salah, kurban pendamaian. Yang berikutnya, kalau Yesus sendiri memberitakan kematiannya, bahwa berita yang disampaikan ini adalah benar, dapat dipercaya, dapat diterima. Dan pemberitaan kematian Yesus ini mempersiapkan jemaat, mempersiapkan umat untuk memahami bahwa kematian Yesus adalah jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dengan pemberitaan kematian Yesus ini, umat akan bersyukur dan berterima kasih karena Yesus telah menggantikan kita, memikul hukuman dosa dan maut. Karena itu orang percaya diajak untuk mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Ini dapat dibaca dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-8. Mari melihat pengantar kitab Injil Yohanes. Penulis kitab Injil Yohanes dikenal sebagai Yohanes anak Zebedeus. Dialah juga yang dikatakan murid yang dikasihi Yesus. Ketika Yohanes menulis Injil ini, dia berada di Efesus, letaknya di Asia Kecil, yang sekarang menjadi negara Turki modern. Penulisan kitab Injil Yohanes ini diperkirakan di sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Dari Injil-Injil yang lain, maka Injil Yohanes adalah Injil yang ditulis lebih
jauh daripada Injil Markus. Dan itu ditulis di sekitar tahun 70 Masehi, ketika bait suci Yerusalem dihancurkan oleh pemerintah Romawi. Keunikan dari Injil Yohanes ini, dia menyampaikan tentang karya pelayanan Yesus yang berbeda dengan Injil sinoptis. Dan juga secara khusus keunikannya adalah menyampaikan tentang rahasia kepribadian Yesus yang saya katakan tadi bahwa dia menyampaikan lebih sempurna siapa Yesus. Yesus digambarkannya sebagai gembala yang baik, sebagai air hidup, roti hidup, tetapi juga dikatakan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tulisan Injil Yohanes ini adalah dalam pengertian untuk memberikan kepada umat atau orang percaya pada zaman itu untuk menyangkal ajaran-ajaran sesat yang muncul saat itu berkaitan dengan sifat dan kepribadian serta keilahian Yesus yang dilakukan oleh seorang Yahudi yang berpengaruh, namanya Kerintus. Dengan memberikan landasan teologis yang dalam dan benar tentang Yesus, orang percaya di sana itu diberikan penguatan bahwa inilah ajaran yang benar, supaya mereka tidak dipengaruhi dengan ajaran sesat yang beredar pada waktu itu. Tulisan Injil Yohanes ini, kalau kita membaca dalam pasal 20 ayat 31, supaya kamu percaya. Kata percaya digunakan 98 kali, bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah. Dan oleh imanmu kita memperoleh hidup dalam namanya. Mari kita lanjut lagi dengan konteks dari teks atau naskah ini. Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 36 ini memaparkan bahwa Yesus sendiri memberitakan kematian. Dia berada pada dalam sistematika Injil Yohanes adalah dia termasuk bagian yang ketiga dari pasal 11 ayat 45 sampai pasal 19 ayat 42, dan secara khusus berkaitan dengan hari-hari terakhir Yesus, yaitu persiapan-persiapan untuk kematian Yesus. Yang berikutnya, mari kita melihat pembagian pokok pikiran. Saya membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama Yohanes 12 ayat 20 sampai 22 yang berbicara tentang orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus. Yang berikutnya adalah Injil Yohanes 12 ayat 23 sampai 33 tentang Yesus yang memberitakan kematian. Dan yang ketiga adalah Yohanes 12 ayat 34 sampai 36 yang menceritakan tentang respon orang banyak dan jawaban Yesus terhadap mereka.
Kita masuk dalam pokok pikiran yang pertama. Diceritakan dalam Injil Yohanes 12 ayat 20 ini bahwa orang Yunani itu menunjuk kepada orang Yunani yang telah masuk agama Yahudi yang disebut dengan istilah proselit. Dikatakan ada beberapa orang Yunani yang mengambil bagian dalam perayaan di Yerusalem. Secara khusus mereka berangkat untuk beribadah pada hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah yang dimaksudkan di sini adalah perayaan peringatan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan rupanya orang-orang Yunani yang telah masuk agama Yahudi ini telah mengenal Yesus. Apakah melalui penuturan atau cerita lisan, atau mungkin mereka telah menyaksikan sendiri ajaran atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka tidak langsung berjumpa dengan Yesus, tetapi mereka pergi kepada Filipus. Nama Filipus berasal dari bahasa Yunani dan dia lahir di Betsaida di Galilea, dan rupanya di Galilea itu tinggal banyak orang-orang yang bukan Yahudi, dan kemungkinan besar disitulah juga tinggal orang-orang Yunani tadi. Mereka berkata kepada Filipus, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Kata bertemu atau ingin bertemu itu menggunakan kata ido. Artinya tidak sekedar melihat, tetapi ingin berbicara, ingin mengenal, ingin lebih mengetahui siapa Yesus yang sebenarnya. Yang selanjutnya diceritakan bahwa Filipus menghubungi Andreas, dan nama Andreas juga dikatakan nama Yunani, dan mereka bersama-sama menyampaikan hal ini kepada Yesus. Orang-orang bukan Yahudi, lebih tepatnya orang-orang Yunani yang datang kepada Yesus, menunjukkan bahwa inilah inklusivitas keselamatan dari Kristus untuk banyak orang. Jadi tidak terbatas kepada orang-orang Yahudi saja. Yang berikutnya, pokok pikiran yang kedua, Yesus memberitakan kematian. Ketika Filipus dan Andreas yang membawa orang-orang Yunani datang kepada Yesus, maka Yesus berkata kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Anak manusia dalam bahasa Yunani dikatakan huios anthropos. Dimuliakan disebut doxazo. Tetapi istilah atau pengertian dimuliakan menurut Yohanes adalah kematian. Karena itu kematian bukan dilihat sebagai suatu tragedi, tetapi kematian dilihat sebagai jalan penderitaan, jalan pemuliaan yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Karena itu Yesus menyampaikan kepada mereka
membawa biji gandum. Jika tidak jatuh di dalam pengertian di sini yang dimaksudkan adalah ditanam. Jika biji gandum tidak jatuh atau ditanam dan mati, apotenesko, ia tetap satu biji saja. Tetapi kalau biji gandum itu mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Dalam pengertian apa yang dilakukan oleh Yesus dengan kematiannya, dia memberikan keselamatan bagi banyak orang. Kedatangan orang-orang yang Yunani pun juga sebagai pemberitaan bahwa melalui mereka banyak orang-orang Yunani, orang-orang yang bukan Yahudi yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang berikut kita melihat ada satu paradoks yang mau digambarkan di sini antara hidup dan mati. Tetapi juga ada paradoks antara mencintai dan membenci. Apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kalau seperti biji gandum itu mati, maka dia akan hidup dan menghasilkan kehidupan bagi banyak orang. Yang kedua, bahwa orang yang mencintai nyawanya, apa yang dimaksudkan dengan mencintai nyawa di sini? Mencintai menggunakan kata phileo, tidak menggunakan kata agape atau storge. Phileo dalam pengertian kasih persaudaraan. Orang yang mencintai nyawanya, psyche, artinya lebih memikirkan kepentingan dirinya sendiri, maka dia akan kehilangan nyawanya sendiri. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kehilangan hidup alami, kehilangan mutu kehidupan, atau juga dikatakan kehilangan hidup sejati. Tetapi orang yang tidak mencintai nyawanya dalam pengertian adalah tidak memikirkan dirinya sendiri, maka ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Karena itu digunakan kata soul. Jadi hidup untuk dirinya sendiri akan kehilangan mutu hidup atau hidup yang sejati, tetapi sebaliknya hidup yang bukan untuk diri sendiri akan mengalami hidup bahagia dan kekal. Itulah soul. Lebih lanjut, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang melayani aku? TB2 menunjuk pada siapa, TB1 menyebutkan barang siapa. Tetapi yang dimaksudkan adalah seseorang yang melayani. Seseorang yang melayani Tuhan, ia harus mengikutinya. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Artinya bahwa seorang pelayan Tuhan, dia akan mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Kalau Yesus mengambil bagian dalam jalan penderitaan, jalan kematian, maka pengikut Yesus, pelayan Tuhan, juga akan menjalani jalan itu. Jalan penderitaan, jalan kematian. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Tetapi dikatakan diberi upah, diberi apresiasi, diberi penghargaan, bahwa ia akan dihormati oleh Bapa di sorga. Itulah pahala bagi orang
yang setia kepada Tuhan. Yang berikutnya, dalam konteks inilah dalam ayat 27 kita melihat bahwa Yesus menyampaikan, kalau boleh kita katakan apakah bentuk ekspresi jiwa, tetapi juga mungkin adalah gejolak batinnya. Dan ke dalam konteks ini kalau dalam Injil Matius kita melihat bahwa ini terjadi di Getsemani. Jiwaku terharu, jiwaku sangat gelisah, ada konflik psikologis di situ. Untuk memilih kehendak sendiri atau kehendak Allah. Tetapi Yesus mampu mengalahkan kehendak sendiri dengan mengatakan bahwa apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tetapi dia sanggup keluar dari pergumulan batin ini dengan mengatakan, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Keluar dalam pengertian dari konflik batin yang terdalam untuk menggenapi rencana janji Allah melalui penderitaan dan kematian. Karena dengan kematian Yesus, Allah dimuliakan. Jadi kita melihat bahwa satu pergumulan batin, Bapa selamatkan aku, diganti menjadi satu keyakinan iman, Bapa muliakanlah namamu. Muliakanlah namamu dalam pengertian bahwa Yesus memohon, meminta, berharap bahwa Allah Bapa menyatakan kemuliaannya, keagungannya, dan terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Satu penegasan bahwa Bapa atau Allah Bapa dimuliakan, diagungkan melalui Kristus yang menderita dan mati. Kita melihat bahwa ketika suara ini atau satu bunyi dari sorga, maka orang banyak yang ada di situ, yang berdiri di situ mendengarnya dan berkata, ini bunyi guntur. Kalau memang kita melihat dalam kitab Keluaran juga ada bunyi guntur ketika Allah berbicara. Yang lain juga menyampaikannya bahwa itu suara malaikat. Malaikat telah berbicara dengan dia. Meresponi hal ini Yesus berkata bahwa suara itu yang terdengar bukan karena aku, melainkan oleh karena kamu. Artinya bahwa kalau mereka percaya, kalau mereka bertobat, maka suara itu yang menegaskan siapa Yesus, yang menyatakan kemuliaan Allah dalam kematian Yesus, seharusnya membuat orang yang mendengar ada di situ menjadi percaya, kagum, heran, memuliakan nama Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi. Yang berikutnya bahwa ketika Yesus mengalami kematian, maka penghakiman digunakan kata sekarang waktunya. Allah menghakimi orang-orang di dunia ini. Penguasa dunia, iblis akan diusir keluar. Kematian Yesus merupakan tanda bahwa dosa dan maut telah dikalahkan, dan Yesus telah mengalahkan kuasa jahat, yaitu iblis
Yang berikutnya, kematian Yesus yang disampaikan dalam bacaan ini adalah apabila aku ditinggikan, dalam pengertian kematian disalib, ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Dalam pengertian, dalam bahasa asli artinya menyeret. Hekuo artinya membawa atau menarik orang kepada Yesus. Jadi ini disampaikan secara khusus dalam ayat 33, bagaimana caranya ia akan mati. Kematian Yesus membawa banyak orang dalam persekutuan dengannya, dalam persekutuan kerajaannya, sebagai warga kerajaan surgawi. Yang berikutnya, pokok pikiran yang ketiga, respon orang banyak dan jawaban Yesus. Bagi orang banyak, orang Yahudi pada waktu itu memahami bahwa Mesias atau orang yang diurapi, dia tidak akan mati, dia hidup untuk selama-lamanya. Karena itu mereka bertanya kepada Yesus, siapakah anak manusia? Karena bagi mereka bahwa anak manusia itu ditinggikan, dalam pengertian tidak akan mati tetapi hidup. Mereka tidak mampu melihat bahwa Mesias, anak manusia itu akan mati. Rupanya jawaban itu seperti, kalau kita katakan bahwa apa yang ditanyakan berbeda dengan apa yang dijawab. Tuhan Yesus langsung menyatakan bahwa hanya sedikit waktu lagi. Artinya waktu Yesus ada di tengah-tengah mereka sangat singkat. Dia mengatakan bahwa terang ada di antara kamu. Berjalanlah selama terang itu ada. Kalau TB1 mengatakan percayalah. Tetapi dalam bahasa Yunani kata percayalah menggunakan kata peripateo, lebih ke arah berjalan di dalam terang. Karena itu jangan kegelapan atau skotia menguasai kamu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu kemana ia pergi. Yang berikutnya, kata percayalah tidak lagi digunakan perispateo di sini, tetapi dia menggunakan kata pisteo, menaruh percaya, beriman kepada terang itu. Dan terang itu menunjuk kepada Yesus. Selama terang itu ada, maka orang percaya yang percaya kepada Yesus akan menjadi anak-anak terang. Sesudah itu dikatakan Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan menurut penulis Injil Yohanes, dalam pengertian bahwa mereka tidak akan lagi melihat terang itu. Karena sesudah itu Yesus akan mengalami masa-masa di mana dia mengalami penderitaan dan kematian. Yang berikutnya, apa implikasi dari berita ini? Saudara-saudara, kalau saudara-saudara mengatakan kepada orang lain bahwa saudara akan mati, apa yang orang lain pahami tentang hal itu?
Orang mungkin akan berpikir bahwa memprediksikan suatu kematian itu tidak masuk akal. Tetapi karena Yesus yang sendiri berbicara tentang kematiannya, maka sebagai orang percaya kita harus menerima bahwa benar. Jalan penderitaan, jalan kematian itulah jalan keselamatan dalam menggenapi rencana Allah bagi dunia ini. Yang berikutnya, bahwa dengan tema ini, dengan bagian bacaan ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya. Tidak sekedar datang kepada Yesus, tetapi seperti orang-orang Yunani ingin bercakap-cakap dengan Yesus, bertemu, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Yang berikutnya, bahwa bacanya juga mengingatkan kita, mari orang jadi seperti Filipus dan Andreas, membawa orang asing, membawa orang yang belum percaya kepada Yesus. Sudahkah misi penginjilan ini menjadi misi kita sebagai gereja untuk membawa dunia yang menderita kepada Yesus yang mati dan bangkit? Yang berikutnya, bahwa mengikut Yesus adalah mengikuti jejaknya, mengikuti kemanapun dia pergi dan berada. Termasuk di dalamnya orang percaya harus siap menderita dan mati bagi Yesus. Murid Yesus Andreas, dia mati dengan salib yang berbentuk X. Itulah kematian yang dijalani oleh murid Yesus Andreas. Petrus mati dengan cara disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Mari kita siap menderita dan mati bagi Yesus. Mungkin tidak seperti para murid Yesus, tetapi mengambil bagian dalam penderitaannya, termasuk kesedihan kita untuk menopang bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Yang berikutnya adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejatian hidup. Sebab hidup kekal menurut Yohanes bukan nanti sesudah mati, tetapi kesejatian hidup, hidup kekal juga di sini, di dunia ini. Karena itu Yohanes menggunakan kata so, bukan bios. Kemudian panggilan kita juga adalah jadi anak-anak terang, bersinar bagi dunia ini. Kalau kita menyanyikan lagu anak sekolah minggu, aku anak terang, dimanapun kita berada kita jadi terang, di rumah, di gereja, di sekolah, dan janganlah tinggal di dalam dosa, tetapi pancarkanlah cahaya ilahi Tuhan. Ini juga sangat tepat atau berkenan dengan tema kita. Hidup sebagai terang, hiduplah sebagai terang yang membuahkan keadilan, kebenaran, dan juga kebaikan. Itu dalam Efesus pasal 5 ayat 8b. Jadilah anak-anak terang yang membuahkan hidup dalam kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Ya, saudara-saudara, yang pasti bahwa panggilan untuk menderita itu harus dijalani dengan kesungguhan hati. Dan banyak orang tidak suka menderita.
Karena itu kita berharap dengan perenungan ini membuka mata iman kita. Jalan kemuliaan itu adalah jalan salib. Sehingga ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kegelapan, maka panggilan ikut menderita juga menjadi panggilan kita bersama. Sehingga kita lebih dahulu paham bahwa jadi pelayan itu adalah jadi seperti Yesus. Sehingga kita tidak akan mempersoalkan kalau ada tantangan dan persoalan pelayanan, itu biasa. Sedangkan Tuhan menderita, sedangkan Tuhan pikul salib, sedangkan Tuhan Yesus pakai makat duri, apalagi kita. Sehingga kita tidak akan stres dalam pelayanan, kita tidak akan tertekan, tidak akan gelisah dalam pelayanan, tetapi terus-menerus membawa berita selamat bagi banyak orang. Yang mungkin yang harus kita gumuli adalah, sudahkah kita jadi Filipus dan Andreas? Apakah orang pekolom 100% masuk gereja? Apakah orang keluarga 100% nyanda pernah apa dalam ibadah? Artinya panggilan-panggilan seperti inilah yang harus orang gaungkan di minggu-minggu sengsara. Walaupun yang terlihat bahwa masih banyak orang bangku-bangku kosong. Dan masih banyak anggota jemaat kita yang tidak bergereja. Walaupun saya kurang tahu kalau membandingkan antara online dan offline, memang yang lebih banyak online. Kalau kita mengikuti live streaming, kalau di gereja cuma 100-200-an, tetapi di live streaming boleh sampai 1000. Karena itu masalah apa ini? Itu yang harus kita gumuli bersama. Kenapa kurang lagi ada orang-orang seperti orang Yunani yang rindu mau datang bercakap dengan Yesus? Apa yang harus kita benahi lagi? Jadi saya berharap bahwa kita tertutup saat ini, maksudnya diskusi kita selesai, tetapi kerja kita tidak selesai. Kerja yang harus kita bawa adalah supaya orang betul-betul percaya Yesus menderita dan mati, sehingga orang-orang tidak lagi dikalahkan oleh kuasa jahat, tetapi mampu mengalahkan kuasa jahat dengan kuasa Yesus. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Selamat menderita. Shalom. Demikian sesi diskusi kita telah selesai. Dan diucapkan terima kasih kepada pembawa materi pada saat ini, Ibu Pendeta Dr. Tresya Aoi Tombokan. Semoga melalui materi pada saat ini kami dapat lebih lagi memahami firman Tuhan. Dan saya kembalikan kepada MC. Persembahan, dan saat ini kita akan menutup program Kusapa pada saat ini, dan kita akan menutupnya dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Gebi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena atas berkat dan rahmat Tuhan, sehingga di kesempatan ini kami boleh lagi melaksanakan kegiatan program Kusapa. Biar kiranya Tuhan materi yang telah disampaikan oleh yang terkasih Ibu Pendeta Dr. Tresya Aoi Tombokan boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Memberkati juga Ibu Pendeta yang telah menjadi pemateri pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan yang akan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan semangat bagi Ibu Pendeta
untuk melayani di Jemaat Gemim Betania Telinting Kulu. Memberkati juga bersama-sama dengan keluarga Awi Tombokan. Apa yang menjadi gumul mereka, apa yang menjadi dambaan mereka, biar kiranya Tuhan yang mau turut campur tangan, Tuhan yang mau memberkati keluarga ini. Agar mereka juga boleh menjadi berkat dan menjadi teladan bagi kami Jemaat Gemim Betania Telinting Kulu. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi Jemaat Kolom 3 untuk boleh menjadi petugas dalam kegiatan Kusapa. Engkau juga yang akan memberkati pelayanan Jemaat Kolom 3, baik penatua, diaken, koordinator, sehingga program pelayanan yang dijalankan dan direncanakan itu boleh benar-benar dicintai oleh Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga audiens yang boleh ada pada saat ini. Engkau juga yang akan memberkati kehidupan mereka bersama-sama dengan keluarga mereka, memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, memberkati setiap pekerjaan yang mereka emban, sehingga mereka merasa selalu diberkati oleh Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, itu boleh benar-benar diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami musibah, bencana, tanah longsor maupun banjir, baik yang ada di Jemaat Gemim Betania Telinting Kulu, bahkan yang ada di luar Jemaat Gemim Betania Telinting Kulu. Tuhan Yesus yang akan bersama-sama dengan mereka, memberkati kehidupan mereka, memampukan mereka menghadapi bencana alam yang terjadi ini. Menguatkan mereka Tuhan, agar mereka selalu berharap kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika Tuhan boleh memberkati kehidupan kami, Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka. Dan selalu memampukan mereka agar mereka boleh menghadapi bencana yang terjadi ini dengan penuh harap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan, Engkau juga memberkati untuk Jemaat Gemim Betania Telinting Kulu yang mungkin sampai pada saat ini mengalami sakit. Biar kiranya Tuhan mau bersama-sama dengan mereka, bahkan keluarga mereka, untuk selalu berada dalam percaya, dalam doa kepada Tuhan Yesus saja. Dan Tuhan memberkati semua Jemaat Gemim Betania Telinting Kulu dari kolom 1 sampai kolom 25, memberkati kehidupan mereka, mereka dalam sukacita, gumul duka cita, apapun yang mereka terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, setelah dari tempat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus tuntun sertai agar kami boleh tiba di rumah dengan segala selamat. Ini doa, ungkapan syukur, bahkan permohonan kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Haleluya, amin. Demikianlah seluruh rangkaian program Kusapa pada hari ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Diaken Heri Landang, Sarjana Teknik. Shalom, damai di hati. Kami dari Kolom 3 mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk datang dalam kegiatan Kusapa. Terima kasih untuk pemateri kita malam hari ini, Pendeta Dr. Treasure Awi Tombokan, yang sudah membimbing kita memahami pemahaman tentang firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu yang akan datang. Biar kiranya apa yang boleh kita dengarkan, kita simak pada malam hari ini akan memperkokoh iman kita tentang kematian, arti kematian Yesus Kristus bagi kita manusia, dan memperkuat pengetahuan kita, khususnya makna-makna minggu sengsara, terutama pada minggu sengsara yang keempat ini.
Tuhan Yesus memberkati.